Ya, jadi saya ingin berpesan kepada saudara-saudara sekalian bahwa jangan menilai sebuah cover dari bukunya. Peringatan-peringatan seperti itu udah sering kali kita dengar, udah familiar di telinga kita, atau bahkan sering kali kita ucapkan, kita mengucapkannya, kita melontarkan kalimat seperti itu. Maksud saya jangan menilai buku dari covernya itu tadi ya. Atau dalam bahasa lain kalimatnya adalah jangan suudzon pada orang lain ya. Jangan suudzon pada orang. Nah, kalimat seperti ini memang mudah sekali kita ucapkan, apalagi ketika kita mengucapkannya untuk menasehati orang lain. Jadi mudah sekali kita mengucapkannya, kita melontarkan kalimat jangan menilai orang dari penampilannya, jangan suudzon pada orang lain, ataupun jangan menilai sebuah buku dari covernya. Kita seringkali mendengar ataupun mengatakannya. Tapi bagaimana penerapannya? Saya pikir masih banyak yang nol besar. Saya sendiri seringkali menjadi korban dipandang negatif karena penampilan, lebih tepatnya karena penampilan rambut saya yang gondrong seperti ini. Karena penampilan rambut saya yang panjang, saya seringkali menjadi korban pandangan negatif ya, atau penilaian negatif pada saat pertama kali bertemu atau pada waktu awal-awal masa perkenalan. Ya, tapi saya sendiri juga tidak merasa tersinggung, saya sendiri juga tidak merasa sakit hati atau apapun. Bahkan ketika ada orang yang menilai saya karena penampilan saya yang seperti ini, karena penampilan saya yang gondrong, saya tidak merasa sakit hati sama sekali. Ketika ada yang menjustifikasi, ketika ada yang mengkritik, saya sama sekali tidak merasa sakit hati. Bahkan kalimat mereka di telinga saya terdengar seperti lelucon, dan di alam pikiran saya itu sangatlah menggelitik. Tapi ya, saya sendiri juga tidak bisa menyalahkan mereka ataupun menyalahkan orang lain ketika ada orang lain yang menganggap saya negatif. Ketika ada orang lain yang menilai saya dari penampilan saya nggak bisa menyalahkan itu juga. Itu hak mereka, dan juga sepertinya memang tidak patut disalahkan. Karena ya mau bagaimana lagi, ketika kita pertama kali berjumpa, ketika kita pertama kali bertemu, pastilah yang terlihat, pastilah yang dapat kita lihat adalah penampilannya, wujud fisiknya. Bukan hati ataupun pikirannya, bukan lagi perasaannya. Kita nggak bisa melihat hati, pikiran, ataupun perasaan orang lain. Tapi yang pertama kali kita lihat ketika kita bertemu adalah penampilannya. Makanya saya juga tidak bisa menyalahkan ketika ada orang yang berpandangan negatif terhadap penampilan saya. Tapi Mbok Yao, jangan terang-terangan gitu dalam menjustifikasi gitu. Apakah tidak lebih baik jika kita mengenali serta memahami terlebih dahulu sebelum menelanjangi? Saking banyaknya orang yang menyuruh saya untuk potong rambut, untuk memendekkan rambut saya, untuk merapikan rambut saya, dengan dalih nggak pantas, dengan dalih nggak rapi, dengan dalih ada peraturannya, dengan dalih siapa nanti yang mau percaya sama anak gondrong. Nah, yang terakhir ini yang paling lucu tuh. Itu semua membuat saya penasaran, mengapa sih ada stigma negatif terhadap seseorang yang berpenampilan atau memiliki rambut gondrong. Mengapa ada stigma negatif terhadap orang yang berambut gondrong? Saya jadi penasaran seperti itu, sehingga saya coba untuk mencari dan membaca. Usut punya usut, setelah saya membaca banyak artikel, jawabannya mayoritas adalah tidak terlepas dari kebijakan dan doktrinasi Orde Baru. Dikutip dari buku yang berjudul Dilarang Gondrong, Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an diceritakan, dengan dalih menyelamatkan generasi muda, aksi-aksi anti rambut gondrong pun tak tercegahkan. Razia di jalan-jalan raya dijalankan untuk merapikan potongan rambut serta pakaian agar sesuai dengan kepribadian bangsa. Larangan berambut gondrong pun mulai diberlakukan di kantor pemerintahan, sekolah, kampus, stasiun televisi, dan sebagainya. Pada masa itu, begitu banyak sekali kampanye-kampanye terhadap larangan gondrong yang dilakukan, digalakkan melalui media, dan oleh banyak sekali pejabat publik. Di kota-kota besar juga mulai diterapkan larangan berambut gondrong. Contohnya saja di Surabaya, pada tanggal 19 September 1973, polisi tidak lagi melayani orang-orang yang berambut gondrong. Para seniman dilarang manggung, para seniman yang berambut gondrong dilarang manggung. Pesepak bola yang gondrong pun juga dilarang bermain. Dalam epilog bukunya, Arya menulis, aksi anti rambut gondrong yang dilakukan oleh negara adalah wujud dari usaha mendisiplinkan anak muda untuk menjaga keteraturan tatanan negara yang disebut dengan Orde Baru.
Yang terlihat wacana ini dibentuk oleh negara sebagai sebuah sistem kontrol untuk mengendalikan yang namanya masyarakat, utamanya anak-anak muda, kalangan muda. Label-label negatif mulailah diberikan kepada mereka yang berambut gondrong. Mulai dari yang urakan, mulai dari merusak tatanan kesopanan, merusak moralitas bangsa, mulai dari aktor kriminalitas, dan lain sebagainya. Kalau sampai berani ngeyel tetap gondrong, maka urusannya sama negara. Nah, kalau udah seperti itu, orang tua mana yang akan mendidik anaknya untuk tetap gondrong? Pastilah mereka tidak mau berurusan dengan pemerintahan pada masa itu. Pastilah mereka akan mendidik anak-anaknya agar tidak gondrong lagi, agar mereka tidak lagi perlu berurusan dengan yang namanya negara pada masa itu. Tapi ya maklum saja kalau pemerintahan masa itu melakukan hal tersebut. Karena kalau kita tinjau dari sejarahnya, kita lihat dari sejarahnya memang sedikit banyak orang-orang gondrong ataupun manusia-manusia yang berbudi gondrong adalah aktor di balik sebuah perlawanan-perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Baik, coba kita kembali ke masa sekarang. Sekarang tahun 2022 ya. Masih semoga ketika upload tahunnya belum ganti. Sekarang tahun 2022. Dan kejadian itu, buku itu mencerminkan kejadian pada tahun awal 1970-an. Kita bayangkan jika pada masa itu ada anak kelas 1 SD. Pada tahun 1970-an ada anak kelas 1 SD. Dan sekarang adalah tahun 2022. Maka pada zaman dahulu anak yang kelas 1 SD itu sekarang umurnya sudah 58 tahun. Kurang lebih seperti itu. Yang benar saja, ini cuma menyambung-nyambungkan atau memang benar ada kaitannya. Jadi dari sekian banyak orang yang menyuruh saya untuk potong rambut, yang meminta saya untuk tidak lagi gondrong, itu umurnya mayoritas, kebanyakan itu rentangnya antara 58 ataupun lebih muda dari itu. Kebanyakan dari umur sekian, 58 ataupun 60 sampai 58 ataupun lebih muda dari itu. Yang menjadi pertanyaan saya, jangan-jangan mereka ini yang umur-umurnya 60, 58 dan lebih muda dari itu, mereka adalah didikan Orba. Mereka adalah hasil dari doktrinasi Orba, sehingga mereka memiliki stigma negatif terhadap orang-orang yang berambut gondrong. Jangan-jangan, ini hanyalah sebuah dugaan. Jangan-jangan. Tapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin dong, iya kan? Pada waktu itu mereka masih kelas 1 SD. Artinya mereka belum cukup dewasa untuk mencerna kondisi politik, belum cukup dewasa untuk melihat apa yang sedang terjadi, sehingga yang mereka lakukan hanyalah menuruti. Mereka hanya menuruti guru mereka, orang tua mereka, karena mereka belum bisa berpikir dewasa, saya pikir. Dan akhirnya karena pada masa itu digalakkan anti rambut gondrong, makanya mereka nurut. Mereka terstigma, mereka ada dalam pikiran mereka, mungkin dalam alam bawah sadar mereka, mereka akan memandang bahwa gondrong itu tidak baik, mungkin. Sehingga terbawa hingga masa sekarang. Dan kalau iya benar, maka saya pikir itu juga sisa-sisa pendidikan serta doktrinasi dari Orde Baru itu. Nah, berbeda dari orang-orang yang menyuruh saya untuk potong rambut, untuk merapikan rambut, untuk berpenampilan lebih rapi. Berbeda dengan orang itu, ayah saya tidak pernah melarang saya untuk gondrong. Bahkan seringkali beliau bilang, selama masih gondrong, silahkan dokumentasikan. Foto-foto yang banyak selama masih gondrong, selama masih sempat gondrong, selama rambutnya masih panjang, buat kenang-kenangan. Besok kalau sudah terbentur sama yang namanya berbagai macam peraturan itu dan tuntutan-tuntutan lain, nggak bisa lagi gondrong gitu. Yang banyak-banyak foto selama masih gondrong itu. Nah, entah kebetulan ataupun tidak, ayah saya dulu juga gondrong. Dan dulu ketika masih muda pada zaman Orde Baru, entah kebetulan atau tidak lagi, beliau berada di sisi yang berseberangan dengan Orde Baru. Tapi yang jelas bagi saya sendiri, gondrong ini adalah sebuah pilihan, adalah sebuah jalan hidup yang saya pilih. Alasan panjangnya mungkin bisa saya sampaikan melalui video selanjutnya, karena kalau saya harus menyampaikan segala macam alasan kenapa saya gondrong, barangkali waktunya tidak akan cukup, atau memori saya yang cepat tidak akan cukup. Dan buat kalian yang merasa terganggu karena penampilan saya yang tidak rapi, karena rambut panjang saya, karena rambut gondrong saya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat memberikan kenyamanan dalam pandangan kalian, karena sudah merusak kenyamanan dalam keindahan kalian dalam memandang dunia, barangkali seperti itu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalau mau ada yang menjustifikasi, mengkritik, mencaci, memaki, saya tidak ada masalah apapun. Silahkan lakukan itu sesuka kalian. Justru itu akan membuat saya tertawa terbahak-bahak dalam hati.
Dan dengan bangga saya ingin mengatakan bahwa gondrong bukan kriminal dan semua orang pernah muda, tapi tidak semua orang pernah gondrong. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.